Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Khazanah Peradaban Islam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang biografi para tokoh-tokoh pembaruan Islam. Nah, di video kita kali ini, kita akan membahas tentang pemikiran tokoh-tokoh pembaruan Islam. Sejarah telah mencatat bahwa berabad-abad lamanya Islam mendominasi peradaban dunia. Begitu besar kontribusi kaum muslimin pada pencerahan umat manusia. Namun, tanda-tanda kekuatan tandingan mulai muncul setidaknya sejak abad ke-16. Sejumlah wilayah strategis umat Islam di Afrika Utara dan pesisir Samudra Hindia telah dikuasai bangsa Barat. Berada di bawah tekanan imperialisme Barat tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif kepada umat Islam. Banyak pelajaran berharga yang didapatkan oleh umat Islam dari pengaruh dan tekanan peradaban Barat yang sedemikian maju. Dari sinilah muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaruan-pembaruan dalam sendi keagamaan. Selain itu, semangat umat Islam untuk mengobarkan kebanggaan Islam yang pernah jaya mulai bangkit kembali. Kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Artinya, kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkannya melalui gerakan-gerakan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya untuk memulihkan kembali kejayaan Islam dikenal dengan gerakan pembaruan. Masa pembaruan Islam modern dilakukan oleh para tokoh-tokoh Islam yang peduli dengan kemajuan Islam. Biografinya sudah kita bahas pada video sebelumnya. Apa saja peranan mereka dalam pembaruan dunia Islam? Mari kita pelajari bersama. Simak video ini hingga selesai. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha telah melakukan usaha pembaruan di beberapa bidang, seperti pada bidang militer, bidang ekonomi dan sosial, serta bidang pendidikan. Upaya pembaruan di bidang militer dilatar belakangi oleh hancurnya kekuatan Mesir oleh Napoleon Bonaparte dan tingginya kontak kebudayaan Barat terhadap umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte telah menyadarkan pemikiran Muhammad Ali Pasha. Ia banyak melihat kemajuan yang dicapai oleh negara-negara Barat, terutama Prancis yang begitu hebat. Kemajuan Prancis dalam teknologi militer dapat dengan mudah menguasai Mesir. Ketika Muhammad Ali Pasha masuk dalam dinas militer, ia mampu menunjukkan kecakapannya sehingga berhasil merebut kekuasaan di Mesir setelah tentara Prancis kembali ke Eropa tahun 1801 Masehi. Sejak saat itu, Muhammad Ali Pasha telah banyak melakukan upaya pembaruan di bidang militer. Proses pembaruan ini tidak mungkin dicapai tanpa dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, pada tahun 1915, Muhammad Ali Pasha mendirikan sebuah sekolah militer. Muhammad Ali Pasha juga melengkapi angkatan laut dengan kapal-kapal yang tangguh dan modern untuk melindungi sepanjang pantai Mesir dari serangan-serangan musuh. Selain melakukan pembaruan di bidang militer, Muhammad Ali Pasha juga melakukan pembaruan di bidang ekonomi dan sosial. Pembaruan tersebut dilakukan untuk menunjang berbagai bentuk pembaruan di bidang militer dan bidang-bidang lainnya. Pembaruan di bidang ekonomi yang dilakukan yaitu mengambil alih kepemilikan tanah oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, untuk memperluas lahan pertanian dan meningkatkan hasil pertanian, Muhammad Ali Pasha berusaha memperbaiki dan membangun berbagai sarana penunjang. Di antaranya adalah membangun bendungan Al-Qatiri Al-Khairia di delta Sungai Nil, dan kedua, membangun irigasi Al-Mahmudiyah
di Al-Bahira dan irigasi Al-Mansuriyah di Al-Dahlakiyah. Kemudian yang ketiga adalah membangun industri dan sarana transportasi yang merupakan urat nadi perekonomian. Dalam tatanan sosial, Muhammad Ali Pasha melakukan pembangunan prasarana masyarakat umum seperti rumah sakit. Hal ini sebagai bentuk kekhawatiran Muhammad Ali Pasha terhadap kesejahteraan penduduk desa yang mengikuti wajib militer, terutama ketika virus cacar mulai melanda sebagian penduduk Mesir ketika itu. Muhammad Ali Pasha juga menaruh perhatian besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan. Setelah itu, didirikan Sekolah Militer tahun 1815 Masehi, Sekolah Teknik tahun 1816 Masehi, Sekolah Kedokteran tahun 1827 Masehi, Sekolah Pertanian dan Apoteker tahun 1829 Masehi, Sekolah Pertambangan tahun 1834 Masehi, dan Sekolah Penerjemah tahun 1839 Masehi. Selain itu, ia juga banyak mengirim pelajar ke Prancis untuk belajar pengetahuan berupa sains dan teknologi barat di Perancis. Menurut catatan sejarah, ia mengirim 311 pelajar Mesir ke Italia, Prancis, Inggris, dan Austria dengan mengambil disiplin keilmuan yang beragam seperti kemiliteran, ilmu administrasi, arsitek, kedokteran, dan obat-obatan. Selain itu, Muhammad Ali Pasha juga melakukan penerjemahan buku-buku terbitan Eropa dalam skala yang besar. Tokoh pembaruan Islam selanjutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Sebagai seorang pemerhati bangsa, Jamaluddin Al-Afghani memiliki pemikiran tentang perkembangan umat Islam. Pemikiran tersebut berdasarkan kondisi umat Islam yang mengalami kemunduran. Al-Afghani berpendapat bahwa kemunduran Islam dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah umat Islam telah dipengaruhi oleh sifat statis, berpegang pada taklid, dan bersikap fatalis. Umat Islam telah meninggalkan akhlak dan telah meninggalkan ilmu pengetahuan di bidang politik. Kesatuan umat Islam menjadi terpecah belah. Pemikiran yang kedua adalah beliau berpendapat bahwa untuk mengembalikan kejayaan pada masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali pada ajaran Islam yang murni dan Islam harus dipahami dengan akal. Yang ketiga adalah corak pemerintahan yang diktator dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. Yang keempat, tidak ada pemisahan antara agama dan politik, pan-islamisme atau solidaritas antar umat Islam harus dihidupkan. Nama Jamaluddin Al-Afghani sering diidentikan dengan dua gerakan yang secara gencar ia serukan. Dua gerakan itu adalah gerakan nasionalisme. Gerakan ini dikampanyekan terutama di Mesir dan India untuk menentang kolonialisme dan penjajahan bangsa Barat. Gerakan yang kedua adalah gerakan pan-islamisme. Gerakan ini adalah gerakan persatuan negara-negara Islam berkat perannya dalam kehidupan politik dan keagamaan di banyak wilayah Islam. Pan-islamisme benar-benar menemukan tokoh dan juru bicara yang kuat dan tepat. Tokoh pembaruan Islam yang ketiga adalah Muhammad Abduh. Adapun nilai-nilai pembaruan dari Muhammad Abduh adalah yang pertama ijtihad, tauhid, reformasi pendidikan Islam, reformasi doktrin Islam, nilai kemerdekaan, dan nilai khilafah. Dalam bidang ijtihad, Abduh mengupayakan persatuan dan kesatuan dunia Islam. Hal ini termuat dalam majalah Al-Urwah Al-Wuska dan pembentukan Partai Hizbul Watan di Mesir. Selanjutnya adalah ide pemikiran di bidang tauhid, di mana Abduh memiliki tujuan mengarahkan dan meluruskan praktik-praktik ibadah umat Islam tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan kepada yang lainnya.
Dalam bidang reformasi pendidikan Islam, Abduh melakukan ide pembaruan berupa penataan dan penyempurnaan kurikulum pendidikan Islam khususnya di Al-Azhar dengan menambah pelajaran berhitung aljabar, sejarah Islam, bahasa dan sastra, geometri, dan geografi. Dalam bidang reformasi doktrin Islam, Abduh menggerakkan umat Islam agar menyikapi doktrin atau ajaran Islam berdasarkan pemikiran modern agar ajaran Islam itu bisa dijalankan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian, dalam nilai kemerdekaan, Abduh menginginkan bahwa nilai-nilai reformasi menjadi semangat negeri-negeri Islam untuk semakin setia pada negerinya dan untuk mempertahankan negerinya. Kemunduran menjadi kekuatan umat untuk semakin berani melawan kolonial sehingga dapat mencapai kemerdekaan. Dalam bidang pemerintahan, Abduh berpendapat bahwa pemerintahan harus tetap berakar pada ajaran Islam. Yang keempat, ada Muhammad Rashid Ridha. Adapun nilai-nilai dari pemikiran pembaruan Muhammad Rashid Ridha, yang pertama adalah tauhid. Beliau berpendapat bahwa umat Islam harus terbebaskan dari praktek peribadatan yang bercampur dengan unsur bid'ah, khurafat, dan tahayul. Umat Islam tidak dibenarkan mengikuti ajaran-ajaran tarekat yang berlebihan dalam beribadah dan pengultusan pada seorang guru. Selanjutnya adalah ijtihad. Umat Islam harus maju dengan cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta tidak terikat dengan pendapat-pendapat ulama terdahulu yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan hidup modern. Umat Islam harus berpikir kritis, kreatif, dan dinamis agar menjadi umat maju dan diperhitungkan di peradaban dunia. Pemikiran selanjutnya adalah pendidikan. Umat Islam harus memajukan pendidikan dan menggunakan kekayaannya untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan. Dengan lembaga pendidikan yang maju, umat Islam memiliki pemikiran dan wawasan yang maju pula. Pemikiran selanjutnya adalah politik. Untuk mencapai kemajuan dan kejayaan umat Islam harus bersatu di bawah satu keyakinan, satu sistem moral, satu sistem hukum, dan satu kekuasaan yang berbentuk khilafah. Para khalifah haruslah menjadi seorang mujtahid atau ahli ijtihad dan dalam menjalankan roda pemerintahannya selalu berdampingan serta bekerja sama dengan ulama. Para khalifah harus menyebarkan kebenaran dan menegakkan keadilan serta memelihara agama. Selanjutnya adalah Muhammad Iqbal. Adapun pemikiran Muhammad Iqbal yang paling terkenal adalah tentang dinamisme Islam. Menurutnya, hukum Islam sebenarnya tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ia memandang bahwa Islam dibangun di atas semangat gerak dan perubahan. Semangat ini memiliki keyakinan bahwa manusia cenderung berbuat baik. Muhammad Iqbal juga menyerukan perlawanan terhadap kekangan tradisi dan kemodernan yang melanda dunia. Pada prinsipnya, Iqbal menyatakan bahwa filsafat Islam diarahkan terhadap pernyataan-pernyataan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Demikianlah pembahasan kita tentang pemikiran tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Semoga dapat menambah perbendaharaan keilmuan kita terhadap Islam dan menambah kecintaan kita terhadap agama Islam. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.